biasa juga. Tadi pemirsa lihat ya, Kif itu aktif banget memang ya. Tapi Kif hebat loh, udah main film pertamanya, betul? Iya. Udah jadi pemain film kecil-kecil. Tapi sekarang kita pengen ngobrol dulu sama Bedu. Tadi Ferry udah ngasih tahu soal anaknya juga, Coki juga. Sekarang soal anak-anaknya Bedu. Ini bener anak-anak kandung ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya konfirmasi dulu. Surat-suratnya saya bawa, ada kok. Ada surat-surat yang lengkap, nggak bodong ya Pak? Enggak, ada aktenya. Emang lu pikir girik apa? Enggak, karena ini bedanya nih pas setahun ya. Setahun berapa bulan lah gitu. Abrar Jadi yang besar. waktu Abrar umur 8 bulan, istri saya yang udah hamil 9 bulan. Hah? Hah? Gimana? Dia ketawa loh. Jadi waktu Abrar umur 8 bulan, Waktu Abrar umur 8 bulan. terus istri saya ngandung lagi udah 9 bulan. Bener ya? Itu banyak ketawa loh. Kayaknya itu masa nifas nggak dilewati. Enggak, waktu Kita lagi ngitung nih, iya bingung loh. Enggak, waktu Abrar umur 8 bulan, Pak, ini lagi Pak. hamil lagi satu. Ini anak bapak apa ngaku-ngaku? Beneran deh? Anak saya Pak, sumpah demi Allah Pak, anak saya Pak. Jadi sebenarnya usia keberapa? Anak yang pertama terus anak kedua? Pokoknya nih Abrar bulan Desember kemarin 4 tahun. Devan nanti April 3 tahun. Nah, berarti beda berapa tahun? Ini bedanya kan tipis banget nih. Tipis loh Kayak dompet bedanya. gua tanggal Bapak curhat aja Pak soal duit Pak. Nah, ini dikasih adik kedua, anak kedua karena nggak sengaja atau karena memang sudah ada penagihan dari anak Pak, adek Pak. Oke, langsung bikin. Abrar tiba-tiba ngasih invoice nih, punya adik. Invoice. Nggak tahu ya. Adik. Kayaknya sih nggak sengaja deh. Oh, nggak sengaja. Karena kita waktu itu kan nggak pakai program. Pakai program apa Pak? Nggak pakai program. Oh, nggak pakai program. Apa mengatur jarak kelahiran gitu. Iya. Nggak pakai. Jadi saya pokoknya jadi alhamdulillah, nggak jadi ya nggak apa-apa gitu. Ternyata alhamdulillah. Itu nggak pakai programnya share tinggi langsung ya? Hah? Nggak pakai program share-nya Iya. langsung jadi. Nah, sekarang nih kan masalahnya waktu itu berarti pada saat adiknya lahir, umurnya kan cuma setahun nih bedanya. Iya. Apa komentar Abrar pertama kali ketika dia tahu dia punya adik? Cemburu atau enggak? Enggak sih, dia orangnya nggak pernah cemburu, cuma Biasa aja? Biasa aja. Kayak bapaknya lah nggak pernah cemburuan. Jadi nggak pernah ngalamin masa-masa yang kayak Coki alamin, yang anaknya bilang kok perhatian ke adik sih, ke aku enggak. Dan sebenarnya anaknya nggak cemburu atau lu sama sekali nggak tahu dengan perkembangan kedua anak lu? Tahu gua perkembangannya dari mulai dia bisa ngomong, dari mulai dia bisa jalan, dari mulai Yakin Anda memang seperhatian itu sama anaknya? yakin. Saya cek ke istrinya boleh ya? Boleh. Soalnya kan kalau suami itu pasti ngomongnya, oh kita tuh selalu Iya. mengikuti perkembangan anak. Tapi kalau istri itu biasa selalu berbicara dengan hati. Coba istrinya Bedu, dia ngaku, kayaknya malu deh ngaku deh. Coba yang mana istri saya angkat tangan. Silakan Mbak Mbak Anggi ya? Oh bukan. Yang pojok bukan. Udah beli nggak jadi tuh. Mbak Anggi, aku mau nanya, ini kan Bedu tadi barusan mengklaim kalau dia itu selalu memonitor perkembangan anaknya. Apakah betul dia menjadi seorang ayah seperhatian itu? Benar. Benar? Benar. Mbak berbicara tanpa ancaman ya Mbak? Benar. Gue nggak Tapi pernah ada memang- intervensi dan nggak pernah ada intimidasi di rumah. Gue harus tahu Nggak kondisi ada tekanan mentalnya sama dulu. sekali ya? Nggak kan dua-duanya cowok nih. Kira-kira sejauh mana sih Bedu deketnya? Deket banget. Apa cuma main doang? Apa di Bedu juga meluangkan waktu yang benar-benar buat ngobrol sama mereka? Bedu sama anak-anak memang deket banget, sampai tidur pun anak-anak pengennya sama ayahnya gitu. Oh gitu. Karena suka rebutan. Ayahnya ditarik sana tarik sini gitu. Dia suka diajak ngobrol sama anak-anak, diajak ngobrol gitu. Memang sengaja aku deketin ke ayahnya sih sebenarnya. Tapi sejak kapan Mbak memberikan keleluasaan dari Mas ini yang tadinya ngurusin kebun? Sebut nama kali Pak Bedu. Kurang ajar banget sih lu. Lu mau pernah udah lama juga. Tapi Dok, lo ngerasa namanya anak cowok dua-duanya udah gitu jaraknya deket, hampir kayak kembar kan? Ribetnya sejauh mana sih Dok? Iya kalau udah satu punya mainan yang sama, dia juga harus punya mainan yang sama gitu. Misalkan main robotan, yang satu lagi harus minta robot juga. Oh, jadi lu otomatis kalau beli mainan harus dua? Harus dua. Kalau cuma mampunya beli satu, gue bagi dua, gue belah. Jam juga ya. Irit ya, namanya ya. Oke, sekarang aku mau nanya ke istrinya Ferry. Itu bunda tanya. Nih Bunda, kita mau nanya sama Bunda. Kalau Ferry, kalau tadi kan Bedu diklaim sebagai ayah yang sangat perhatian sama anaknya. Kalau Mas Ferry gimana? Sangat protek. Sangat protek. Kelihatan melindungi. sih ya. Protektifnya tapi kadang-kadang berlebihan nggak? Sebenarnya bagus gitu, kayak anaknya megang sesuatu. Kayak tadi nih mungkin dia main di bawah, aku tahu banget hatinya udah tisu basah mana, pasti akan begitu gitu. Jadi emang sangat-sangat memikirkan anaknya jangan sampai kena kotoran. Oh gitu. Jadi kalau bisa dibilang bundanya sama dedinya siapa yang lebih protektif? Ferry. Dedinya malah lebih protektif.
Kenapa, Fer? Ini ada. Aku ditembak. Kenapa ya? Karena di sisi lain karena apa ya? Gue aware sama yang namanya kesehatan gitu kan. Jadi gue tau juga dia waktu lahir kan nggak dapat maksimal ASI. Jadi otomatis daya tahan tubuhnya daya tubuhnya itu yang sangat gue khawatirkan dan dia tidak mendapatkan kolostrum yang cukup baik pada saat baru dilahirkan. Nah, karena dia kan sesar nih, Mas. Jadi Kok sesar? iya udah kayak gini-gini. Pas lahir tet. Ini lahir di studio 1. Terus. Ya udah jadi sering kali dia karena memang sih awal-awalnya tuh gue biasain biar ini megang ini. Cuma lama-lama kok anak gampang sakit apa segala macam. Jadi gue agak sedikit ekstra lah ke dia. Ada alasan ya di Ada situ alasan ya. gitu loh. Jadi sekarang pun dia tahu kalau misalnya dia tahu nih kok kayak gini dia sebagai sarana dia buat ugal-ugalan nih bebas. Ugal-ugalan. Bebas karena nggak mungkin gue tegur langsung. Tapi kalau Sampai rumah langsung lu steril ya. jangan gini begitu kelar nih syuting pasti dia udah tahu. Dia langsung ngambil tuh, jadi aku clean up ya, aku ini ya. Oke. Even di rumah pun dia tahu dia berbuat kotor tangan apa segala dia ke wastafel sendiri cuci tangan. Cuci Dia udah tahu tangan. kalau dia ngeliat muka gue nih langsung liat wah ambil wastafel, dia ke wastafel ambil sabun cuci tangan. Dia tahu Oke. semua. Dia mungkin pernah ngeliat bapaknya pas lagi pusing lap itu kan palanya pakai tisu basah terus anak bilang pasti papa punya pikiran kotor ya. Bener ya, karena tadi katanya kalau dia tahu habis melakukan Analoginya perbuatan ya, kotor bener. langsung ya. Luar biasa Bapak Bapak lucu ini. loh Pak. Iya. Kenapa nggak jadi pelawak sih Pak? Udah dikeluarin udah cagur. Oke, itu adalah masa lalu. Sekarang kita pengen ngobrol ke istrinya Coki. Oke. Halo Caca. Halo. Halo. Hai. Hai. Gimana rasanya mengurus 2 anak? Luar biasa. Kiki. Halo. Hey, Halo. gimana Cak rasanya ngurus 2 anak? Wah, seru banget, Wen. Ya. Sorry ya nggak bisa ke sana ya, soalnya ada urusan keluarga. Iya. Katanya lagi skripsi ya anak kedua ya? Kristi. Caca, Ya. aku pengen tahu dong, kalau Coki ini kan di mata ibu-ibu itu laki-laki yang sempurna, betul? Kayaknya itu tegas, penuh kebapaan. Bukan cuma di mata ibu-ibu loh, di mata bapak-bapak juga loh. Ini lu doang. Lu mah kagum, gue mah cinta. Makanya kita pengen tahu apa iya sebagai sosok suami Ya. dia memang sehebat itu Caca. Nggak apa-apa keluarin aja semuanya Caca, unek-uneknya Caca. Iya dong, Coki ini banget, maksudnya dia perhatian banget sama anak-anaknya. Kalau mamanya kan, kalau saya kan mungkin karena lebih sering ketemu di rumah tuh lebih agak kadang agak galak mendisiplinkan ya. Tapi kalau Coki tuh bener-bener dia orangnya sabar gitu, terus karena mungkin sibuk juga jadi dia pas pulang ke rumah bener-bener full buat anak perhatiannya gitu. Nah Coki kan ini sibuk banget nih. Iya. Gimana nih dia bisa juga involve sama pertumbuhan anak-anak? Coki, biasa kita memang bagi-bagi. Mungkin pas kalau sama aku kan dia anak-anak lebih sering. Tapi kalau sama Coki sama sibuk, bagi-bagi aja. Jadi misalnya nih dia lagi pas di rumah, itu sengaja aku libatin dia untuk tolong dong, Han, gitu. Terus dia mau untuk bantu misalnya entah itu mandiinnya Abigail atau pegang Elsa gitu. Jadi hal-hal simpel yang bisa dia lakuin saat di rumah itu dia lakuin untuk bantu. Oke, terima kasih Caca. Sebentar, jangan diputus dulu, saya mau ngomong sama istri saya. Enggak enak aja ngapain ngomong. Halo, Han, Mau ngomong halo. apa? Halo, pakai pulsa kantor ya, pakai pulsa kantor. Rumput udah dipotong? Aduh, Hey, urusan pohon udah di stek. maaf, urusan rumah tangga nggak boleh dikelarin di sini ya, bayar mahal-mahal. Terima kasih Caca, bye-bye. Enggak, lagian juga Coki keterlaluan deh. Istri sendiri disuruh motongin rumput segala macam. Buat apa ada orang di sebelah? Iya. Saya Tapi udah dipecat Pak kemarin. tapi luar biasa banget ya, dari pengakuan istri-istrinya itu mereka bertiga adalah sosok ayah yang bertanggung jawab. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan itu memang dari hati yang paling tulus, tidak ada ancaman-ancaman sebelum syuting ya. Ibu kayaknya begitu banget Ya sih. kan maksudnya mudah-mudahan Ya. memang seperti Ibu itu. kayaknya nggak percaya banget sama wajah-wajah kita. Kenapa? Bukan nggak percaya banget sama wajah-wajah kita, saya cuma nggak percaya sama satu orang sebenarnya Pak ya. Bu Cici, jaminan kenapa istri kami itu ngomong hal yang benar tentang kami, Iya. itu salah satunya alasan karena mereka pegang kartu ATM kami. Ya. Ya. Itu alasannya. Oke baik, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa.
Tapi sekarang kita akan melihat sebuah tayangan bagaimana sebenarnya memiliki dua anak, punya kakak, punya adik itu adalah hal yang seru. Seperti apa? Kita saksikan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasana Bahasis. Mama. What is this? Miss Ausin. What on this? Ich habe das lecker. Ausin. Sorry. Nee, nog die zoeken.